Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yasmin Azhara di podcast Ngobrol Santai. Kali ini kita kedatangan narasumber khusus dari Stikom Berbagi 2023. Oke Kak? Oke Kak, boleh dikenalin dulu nih namanya biar teman-teman pada tahu. Halo, kenalin nama aku Regisa Alfianti Juniarta. Halo, aku Arienta Aulia Hapsari. Boleh dikasih tahu juga jurusannya di Stikom ini kalian jurusan apa nih? Kita dari S1 Teknik Informatika. Sama-sama S1. Sama-sama S1 Teknik Informatika. Oke, ngomongin Stikom Berbagi nih, aku pengen tahu dong, kalian itu dapat info beasiswa Stikom Berbagi itu dari mana nih? Apa dari sosialisasi atau dari sosmednya Stikom sendiri atau dari mana? Boleh diceritain tuh. Kalau aku dari guru SMK aku ya Kak, beliau kebetulan alumni dari Stikom sendiri. Kalau aku dari grup ibu-ibu perumahan nih Kak. Jadi ceritanya waktu itu ada salah satu tetangga aku yang ngirimin info Stikom Berbagi. Jadi ibu tuh langsung nyuruh, "Dek coba nih daftar, siapa tahu lolos." Kayak gitu sih Kak. Jadi unik ya kalau Arin dari grup WA. Iya, benar. Oke, kalau Sasa tadi dari infonya guru SMK-nya. Oke, ngomongin info Stikom Berbagi 2023. Ada nggak sih tes mungkin dari seleksinya Stikom sendiri yang mungkin sulit atau gimana? Atau boleh di-spill nih sedikit-sedikit biar teman-teman itu pada tahu. Untuk tes tahap awal kita tes CBT ya Kak, itu kayaknya soalnya kayak matematika, Iya, matematika, logika gitu penalaran ya. gitu Kak. Iya. Latihannya kalau persiapan latihan itu cuman lihat YouTube aja sih, kayak penalaran soal gitu terus dikerjain. Jadi biar nggak kaget sama soal ujian langsungnya. Terus yang kedua tuh ada psikotest, tes psikologi. Terus yang ketiga tuh presentasi sama wawancara. Iya, wawancara. Iya, wawancara sama presentasi kan. Tes video. Oh, video tuh termasuk tes juga. Iya nggak sih? Itu kayak persyaratan gitu nggak sih? Iya, kita pokoknya bikin video gitu sih. Kebetulan aku juga berbagi juga, tapi yang angkatan 2022. Jadi tesnya itu ada CBT, matematika penalaran, kemudian ada psikotest, terus yang bikin video profil diri itu ya, yang terus survei itu kan. Terus baru tes wawancaranya. Nah, aku pengen tahu nih, waktu tes wawancara itu kan kalian ada di hadapannya rektor ataupun dosen gitu kan ya. Itu gimana sih? Apa perasaannya waktu tes itu? Apa grogi kah? Apa ya udahlah pede aja? Apa ya udahlah berjalan aja, kayak gimana sih? Dari aku waktu itu grogi sih Kak, grogi banget soalnya kan di hadapannya orang-orang pentingnya Stikom nih, jadi kayak harus bener-bener presentasi yang baik gitu, jadi maksimal. pressure-nya ada. Kalau Sasa? Kalau aku sendiri grogi, pasti grogi. Aku sampai sebelum berangkat ke Stikom minum obat penenang. Soalnya aku punya panic attack, jadi minum obat dulu biar nggak terlalu gemeter. Suaranya kan kedengeran kalau grogi. Gitu sih. Setelah menyelesaikan semua tes itu, terus diumumin nih lolos, itu gimana perasaan kalian? Kesannya kalian pertama kali tuh dapat pengumuman itu gimana? Aku pengen tahu nih. Aku nangis Kak, nangis, jelasnya Sama-sama nangis. haru. Iya kaget, soalnya kan sempet maju mundur, kan itu kan posisi pengumuman setelah kelulusan, setelah wisuda 1 minggu. Jadi aku ini ngelihat teman-teman pada kerja tuh ada panik sendiri, kok nggak ada pengumuman nih Stikom, apa aku cari kerja aja ya gitu. Terus ternyata tiba-tiba ada pihak Stikom ke rumah bilangin kalau lolos, nangislah sama ibunda tercinta. Kalau aku nangis juga, karena nangisnya tuh bimbang Kak, karena di posisi itu aku kebetulan sudah kerja dan kayak biasa sih baru dapat kerja lagi seneng-senengnya gitu, jadi terus mikir harus kuliah yang kayak beda kan, jadi nangis dan maju mundur juga. Tapi setelah kuliah ternyata berbanding terbalik sama yang aku bayangin dulu, yang kayak kuliah tuh
menakutkan, yang kayak bakal dunia perkuliahan tuh kayak yang bikin stres banget gitu. Dan alhamdulillahnya ketemu teman-teman di sini juga baik-baik, dosennya baik, lingkungan juga baik. Jadi enjoy sih Kak. Keren sih kalian berdua. Terus ya aku pengen tahu juga kalian sebagai maba gitu kan ya, kayak sempet kena shock culture nggak sih? Sebelumnya kan di sekolahan, terus di kuliahan yang oke lah, belum tahu nih lingkungannya yang baik, ternyata kan dosen-dosennya yang ya cukup baik juga, teman-temannya yang baik. Pas awal-awal masuk kuliah, apakah matkulnya kah, apakah cara pengajarannya yang beda dari sekolah sebelumnya apa gimana? Itu coba diceritain biar teman-teman pada tahu. Shock di dunia pertemanan aja sih. Aku soalnya agak susah beradaptasi. Jadi udah itu aja kalau untuk sistem ajar mengajar oke. Nggak ada culture shock. Kalau culture shock buat aku untuk materi mungkin ada sedikit ya Kak, karena dulu waktu SMK pemrograman tuh yang paling dihindari sebenarnya. Tapi sekarang harus kayak benar-benar mempelajari itu dan ternyata seru. Untuk pertemanan sih nggak ada, pembelajaran juga nggak ada. Harapan buat diri sendiri ke depannya atau goals-nya kalian itu apa? Dan juga harapan khususnya buat Stikom sendiri. Coba disampaikan ke teman-temannya biar jadi motivasi juga, baik yang udah mahasiswa maupun masih sekolah ataupun adik tingkatnya kalian nanti biar termotivasi gitu. Harapan pribadi dulu ya Kak, semoga bisa menekuni dan mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan, terutama di teknik informatika di masa yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat juga ilmunya buat sekitar, gitu sih. Kalau untuk Stikom, semoga di tahun-tahun berikutnya Stikom lebih maju, lebih jaya, dan bisa lebih membuka peluang lebih banyak lagi untuk murid-murid atau adik-adik di luar sana yang punya harapan kuliah tinggi tapi tidak disupport dengan biaya. Dan menurut saya program ini sangat membantu untuk saya pribadi, Sasa juga, dan semoga adik-adik yang ingin kuliah juga bisa merasakan ini. Oke, kalau aku tadi harapan dari diri sendiri ya, bisa ngamalkan nerapkan ilmu yang udah didapat jelasnya dari teknik informatika. Semoga ilmu tadi nggak sia-sia. Soalnya kan perjuangan untuk lolos seleksi beasiswa ini itu juga lumayan effort. Terus untuk Stikom sendiri harapannya kurang lebih sama kayak Arianta ya, semoga program beasiswanya mungkin lebih ditambah kuotanya mungkin gitu untuk adik-adik nanti yang mungkin nasibnya sama kayak kita berdua, ada kendala di biaya. Ini itu aja sih. Terima kasih udah datang di episode kali ini. Semoga teman-teman yang nonton menjadi motivasi ya dari ceritanya Sasa sama Arini tadi. Saya Yasmin Azahra pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Stikom PGRI Banyuwangi, kampusnya anak TI.